Oke. Nah, kemarin kita udah membahas mengenai kekontinuan terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang namanya diferensial fungsi dua peubah. Jadi, kalau di fungsi dua peubah itu, pengertian turunan ada banyak ya. Di depan kita udah membahas turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Ya, do F do X dan do F do Y. Kalian diharapkan sudah paham ngitungnya. Nah, sekarang kita akan membahas juga yang namanya jenis turunan lagi ya. Nah, untuk itu karena konsep ini rumit, saya nggak akan masuk ke detail teoritisnya. Tapi saya akan analogikan ke fungsi satu peubah. Coba kita lihat lagi ke fungsi satu peubah. Kalau saya punya grafik fungsi satu peubah, Y sama fx, satu peubah dulu ya. Oh, ini kok ada E-nya. Oke. Bentar. Saya hapus dulu. Nah, kemudian ini sama dengan. Kemudian kita lihat bahwa kalau kita bikin uraian Taylor dari fx di sekitar ya, uraian Taylor atau deret Taylor dari fx di sekitar X sama dengan P, biasanya X sama dengan A gitu ya. Sekarang X sama dengan P, kenapa diganti dengan P? Karena nanti yang dua peubah notasinya pakai huruf P. Kalau kemarin ini sebenarnya waktu Taylor kita pakainya huruf A gitu ya, sama aja. Nah, itu adalah ini ya. Baru UTS kemarin mungkin masih ingat. Saya hanya tulis sampai turunan satunya saja. Tentunya ini turunan 2 di titik P dibagi 2 faktorial gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau jarak P dengan X ini saya sebut H, maka saya bisa tulis F. Ini X-nya bisa diganti, jadi di sini X itu sama dengan P ditambah H ya. Di mana H itu jarak P ke X. P ditambah H sama dengan FP ditambah F aksen P. X min P-nya saya ganti dengan H gitu ya. Ditambah titik-titik. Nah, untuk fungsi dua peubah, padanannya memang rumusnya betul gitu ya. Tapi buktinya saya skip saja. Nah, untuk fungsi dua peubah, itu set sama dengan fxy. Nah, maka titik P-nya itu kan titik P yang di sini atau titik X menjadi pasangan terurut. Jadi, saya sebut pakai notasinya vektor. Gitu ya. Sama dengan katakanlah titik apa A, B, boleh aja. Nah, maka uraian Taylor-nya adalah berbentuk sebagai berikut. Saya crop aja dari sini. Daripada nulis panjang. Nah, ini seperti ini. Nanti dijelaskan ya. Notasinya ada yang baru, segitiga terbalik itu di situ. Nah, padanannya ini. Jadi kalau di sini seperti bintang 1, di 2 udah bintang 2 itu ya. Ini suku berikutnya nggak usah dilihat lah. Ya, bukan berarti nggak ada. Oke. Kan yang notasinya dulu. Kenapa di sini pakai vektor?
Karena kalau di dua peubah ada variabel X, ada variabel Y. Menyingkat aja P-nya gitu ya. Ditulis sebagai vektor. Mau sebagai titik A, B juga boleh. Cuma kalau titik kan sebenarnya dijumlahkan itu nggak jelas. Kalau vektor dijumlahkan jelas. Nah, kita padankan ini. FP tambah H. Ini juga FP tambah H. Tapi ininya titik A, B. H-nya itu ya sama dengan, kalau di sini cuma X-nya aja yang ditambah H. Ini ada X dan Y. Jadi bisa H1, H2 gitu ya. Yang A-nya ditambah H1, yang B-nya ditambah H2 gitu. Nah, sama aja ini. Nah, yang beda ininya. Kalau ini turunan fungsi satu peubah, di dua peubah namanya atau simbolnya seperti ini. Isinya apa? Isinya, oh ya ini dibaca, bacanya bukan turunan fungsi dua peubah, karena turunan fungsi dua peubah itu ada banyak. Ini salah satunya. Ada turunan parsial, ada lagi nanti setelah ini turunan berarah. Jadi yang ini dinamakan gradien. Gradien dari F di titik P gitu ya. Oke. Gradien dari F di titik P pakai notasi vektor karena pasangan terurut sebenarnya. Nah, isinya apa? Isinya adalah sebenarnya ya turunan juga kayak di yang atas di satu peubah. Isinya grad F di titik P itu adalah sama dengan, isinya sederhana aja, turunan parsial F terhadap X dihitung di titik P dan turunan parsial terhadap Y di titik P. Gitu ya. Nah, ini turunannya juga, tapi namanya lebih dikenal sebagai gradien fungsi dua peubah. Notasinya yang lain boleh juga gini. Ya, kan ada dua notasi untuk turunan parsial tuh. Satunya FY. Saya lebih senang notasi kedua, nulisnya lebih pendek gitu ya. Nah, itu adalah gradien fungsi dua peubah. Turunan juga. Oke, asal-usulnya nggak saya ceritakan. Nah, tapi gini, kalau di satu peubah kan turunan bisa ada, bisa enggak. Cirinya yang enggak ada itu kalau kurvanya lancip. Kayak ini. Y mutlak X. Y mutlak X. Itu di 0 nggak punya turunan karena lancip. Nah, sebenarnya cirinya apa? Sebuah fungsi punya turunan, kita lihat dulu yang satu peubah ya. Saya perlihatkan ini. Pakai GeoGebra. Nah, begitu. Yang satu peubah dulu. Yang ini. Saya punya ini Y sama dengan X kuadrat. Kok kecil? Bentar. Ngumpet ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Di titik 2,4 dia punya turunan. Sebenarnya secara geometrinya apa sih punya turunan tuh? Yaitu kalau kita zoom, ini saya zoom gitu. Saya amati sekitar titik ini. Saya titik acuan. Saya zoom terus gini. Kita lihat bahwa kalau diperbesar terus, di zoom terus, zoom in, ini skalanya makin kecil aja. Kita lihat di sekitar titik A itu bentuknya sangat mirip dengan garis lurus ya. Seperti sebenarnya melengkung sedikit gitu. Terlihat seperti garis lurus. Sama dengan kalau kita di permukaan bumi. Sebenarnya kan antara dua titik itu bukan garis lurus, sebenarnya melengkung kan. Nah, cuma kalau kita lihat di zoom itu, dia terlihat seperti garis lurus. Coba bandingkan satu lagi kalau saya bikin, ini saya balikin dulu. Saya balikan. Coba saya bikin yang lain. Y sama dengan mutlak X. Nah, yang hijau. Yang ini saya tutup. Yang hijau. Sekarang saya mau ngamatinya di titik 00.
Kalau saya zoom, lihat, zoom in sejauh apapun, di sini nggak berbentuk garis lurus, patah, ya, patah. Nah, patah seperti ini nggak punya turunan gitu. Nah, tapi kita sekarang konsentrasinya ke dua peubah. Kalau di dua peubah gimana? Ini contohnya, saya punya contoh permukaan ini sembarang aja, tadi saya ambil fungsi sembarang, saya gambar, gitu. Sorry. Kemudian kita amati ini di titik B. Nah, apa artinya punya turunan atau tadi geraknya ada? Itu kalau kita zoom, ini saya zoom terus, zoom gitu ya, di zoom terus, kita lihat bahwa di sekitar B akhirnya berbentuk seperti bidang datar ya. Di sekitar B aja, tentunya di seluruhnya sih melengkung. Di sekitar B ini zoom terus, saya zoom terus. Nah, di sekitar titik B terlihat menjadi seperti bidang datar gitu ya. Nah, itu dia gradiennya ada. Oke, itu gambarannya kapan dia ada, yaitu kalau fungsinya kita masuk terus di zoom terus, terlihat di titik P itu menjadi seperti bidang datar. Nanti itu akan menjadi inspirasi munculnya bidang singgung. Tapi nanti bentar lagi. Oke, itu mengenai vektor gradien. Jadi kalian nanti kalau baca diktatnya di sini ini lewat aja memusingkan. Pokoknya gradien fungsi dua peubah adalah ini. Ya. Dengan apa itu? Ini adalah sebuah vektor ya. Cuma kalau segitiga terbalik itu di matematik udah berarti dia vektor. Jadi nulisnya nggak perlu dikasih panah lagi kayak gini, nggak perlu ya. Kalian kasih panah di atasnya boleh, tapi kalau grad itu udah mengartikan vektor. Nah, yang perlu sifat-sifatnya karena ini turunan, maka sifat-sifatnya juga seperti sifat-sifat di fungsi satu peubah. Kita lihat ini, grad dari F ditambah G, dua fungsi F dan G, sama dengan grad F tambah grad G. Kalau di satu peubah kan, turunan dari F tambah G sama dengan turunan F ditambah turunan G. Nah, ini sama. Yang lainnya juga sama. Konstanta kali fungsi, gradnya konstantanya bisa keluar. Yang diturunkan hanya fungsinya. Perkalian sama aja. Kayak di satu peubah mah, U kali V turunannya U aksen V tambah UV aksen. Nah, ini sama. Turunan F kali G tambah F-nya tetap kali turunan G. Sorry, bukan turunan ya, grad ya. Karena kalau saya bilang turunan di dua peubah, nanti turunan yang mana? Turunan parsial, gradien, atau nanti ada lagi satu lagi turunan berarah, nanti setelah pasal ini. Jadi nyebutnya grad gitu ya. Oke, kemudian ini nggak terlalu penting untuk diketahui aja kalau turunan parsial dari ke X dan ke Y kontinu di titik A, B, titik P-nya ini, maka fxy dikatakan terdiferensialkan. Gitu ya. Artinya gradnya ada. Ya tentu saja karena grad itu isinya adalah ini. Ya ini, koma ini gitu ya. Oke, ini skip aja nggak terlalu penting. Kemudian kalau grad f-nya ada atau terdiferensialkan, maka fungsinya pasti kontinu. Sama dengan di satu peubah. Kalau turunannya ada, maka fungsinya kontinu. Gitu ya. Oke, nanti variasinya di soal-soal aja di tutorial. Nah, berikutnya saya akan membahas turunan berarah. Konsep ini hampir tiap tahun keluar gitu ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Sebentar, saya. Oke. Nah, saya akan masuk ke
konsep yang namanya turunan berarah. Coba kita lihat dulu. Ini animasinya belakangan saya lihatkan ya. Saya akan lihatkan gini dulu ceritanya. Ini ada sebuah permukaan set fungsi dua peubah. Gambarnya katakan seperti ini. Yang warna biru di kotak-kotak. Kemudian kita ambil sebuah titik P di daerah definisinya. Kemudian ini kita hitung nilai fungsinya adalah ini. Ya. Jadi ini P itu di bidang X, O, Y. Gitu ya. P titik A, B. Kemudian kalau yang di atas ini titik A, B, F, A, B. Gitu ya. Oke, jadi yang di atas itu adalah A, B dengan nilai fungsinya setnya yaitu F, A, B. Nah, kemudian diberikan sebuah vektor di bidang X, O, Y. Vektor U. Ya, ini vektor U. Di bidang X, O, Y. Di bidang dasar ini. Lingkarannya hanya untuk mempertegas aja, nggak ada artinya lingkarannya nanti ya. Karena sebenarnya nanti vektornya mau kita putar nanti aja. Dilihat di animasi. Kemudian kita bikin sebuah bidang yang dibangun oleh garis tegak ini. Ya. Dan vektor U ini vektor U namanya. Kita bikin bidang. Nah, bidangnya yang kuning. Bidang yang dibangun oleh vektor U atau garis ini sama aja dengan garis yang tegak ini. Maka irisannya akan berupa, bayangkan ini permukaan yang biru muda atau abu-abu muda dipotong sama yang kuning. Hasilnya adalah sebuah kurva gitu ya. Irisannya sebuah kurva. Nah, tujuan dari turunan berarah, kembali ini turunan lagi nih. Tapi beda maksud nih. Beda tujuan, geometrinya beda. Nah, tujuannya sekarang adalah menghitung kemiringan atau gradien dari kurva merah tersebut. Gitu ya. Coba sekarang saya mau lihat lagi yang seperti ini pernah muncul di depan. Nanti sebentar saya perlihatkan lagi. Tapi masalahnya udah jelas ya. Mundur sedikit, ulangi. Ada permukaan, ada titik P. Ini dihitung nilai fungsinya, berarti titik yang di atas ini pada permukaan. Kemudian diberikan vektor U. Ini vektor U-nya diberikan nih. Ini vektor U. Kemudian kita bangun bidang yang dibangun oleh vektor U dan garis tegak ini dibuat bidang. Irisannya dengan permukaan adalah kurva merah. Nah, tujuan kita adalah supaya nggak terlalu penuh, yang kuningnya dihapus. Kita menghitung kemiringan dari kurva merah di titik ini. Atau kemiringan tuh laju perubahan atau tanjakan tuh sama ya. Nah, sekarang saya baru lihatkan animasi ini. Sebentar. Ya. Oke, animasi dulu nggak apa-apa. Sebentar ya, kalau animasi si quick time-nya keluarnya suka lama. Harusnya tadi saya klik duluan. Nah, ini baru keluar. Oke. Persis ceritanya kayak tadi ya. Cuma bidang kuningnya nggak digambar. Kita lihat, kalau ini bayangkan permukaan ini adalah permukaan di pegunungan. Jadi ini ada di lereng gunung kita. Kita ada di lereng gunung ya. Kita lihat bahwa kalau bergerak ke arah sana, nanjak ya. Kalau bergerak ke sini, turun. Ke sini turun. Kalau ini sekarang yang tadi. Jadi irisan kurva tadi, kita lihat kemiringannya adalah sama dengan apa?
gradien garis singgung ini. Sekarang saya ubah ini vektor U-nya. Bukan yang itu. Diubah yang ini. Nah, ini U-nya. Jadi bidangnya dibangun oleh vektor U ini dan garis tegak ini. Bidang yang kuning tadi ya. Sekarang nggak digambar di sini sih. Irisannya nanti kurva yang berbeda. Nah, kita mau ngitung kemiringannya lagi. Tentunya kemiringannya berbeda. Kurvanya juga berbeda ya. Nah, jadi kalau nanti diberikan vektor U dan diberikan titik P, bagaimana menghitung tanjakan si kurva merah atau kemiringan garis singgung? Gitu ya. Atau nanti namanya turunan berarah. Nah, di sini saya perlihatkan kalau U-nya diubah-ubah. Kita lihat nih kalau dijalankan. Ini ada tanda positif artinya, oh gradiennya nanjak. Menanjak. Kalau ini permukaan gunung berarti tambah tinggi posisi kita kalau bergerak sesuai garis singgungnya. Gitu. Kalau arahnya dipindah-pindah, ini nanjak sekali ya. Nanjak, terus ini juga nanjak ke atas, makin tinggi. Suatu saat, lihat ini minus sengaja. Artinya kalau saya bergerak ke arahnya sini sekarang menurun. Gitu ya. Nah, arahnya itu ditentukan si vektor U ini. Menurun, 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 menurun. Gitu, dan seterusnya ya. Oke. Hal seperti ini sebenarnya muncul di masalah sehari-hari ini ya. Coba di masalah sehari-hari ini ada animasi ini saya simulasikan. Apa yang digambar di sini? Yang digambar di sini yang warnanya abu-abu tua ini menyatakan bidang miring atau bayangkan jalan aja yang menanjak. Kalau kalian dulu, ya kalian sih nggak lahirnya belakangan. Kalau dulu itu kalau dari Garut ke Bandung itu melewati jalan atau daerah yang namanya Nagrek. Itu nanjak sekali tuh. Kemiringannya mungkin 30 derajat atau lebih. Sangat nanjak. Nah, sekarang sih nagrek yang nanjaknya itu hampir udah nggak dipakai. Dibuat jalan yang berkeliling, ngebelok dulu, sehingga tanjakannya nggak tinggi tapi lebih panjang gitu. Tapi bayangkan kalau ada jalan yang sangat nanjak. Menanjak gitu ya. Dan ini sebuah truk. Kita lihat truk itu kadang-kadang jalannya kayak gini. Leor-leor dia, kiri kanan. Kenapa? Karena kalau dia bergerak pada arah ini, langsung lurus, ini nanjak sekali. Kalau agak ke pinggir kan dia nggak terlalu nanjak. Bahkan kalau ke pinggir sini dia lurus aja gitu ya. Tapi dia kan muka atas jadi agak miring ke sini. Belok lagi sini terus. Jadi kalau zaman dulu ini ada mobil, kalau mobil mungkin kuat, ini ada truk. Si truk tuh mobil mau nyusul ke kanan, truknya juga ke kanan. Mobil mau nyusul dari kiri, truknya ke kiri. Sepertinya truk itu menghalang-halangi. Padahal bukan, dia mau cari jalan supaya nanjaknya nggak terlalu. Nanjaknya nggak terlalu, tapi jalurnya jadi lebih panjang. Soalnya kalau mau lurus, mungkin truk-truk yang udah tua nggak kuat gitu. Oke, nah kita akan menghitung kemiringan kalau bergerak pada arah tertentu. Ya, itu konsepnya. Coba nanya dulu. Amanda, paham nggak permasalahannya? Paham, Pak. Febrian, mana Febrian? Hadir, Pak. Paham nggak Febrian masalahnya? Lumayan paham, Pak. Nah, gitu. Sekarang ngitungnya ya. Ngitungnya. Oh ya, saya tadi bilang hal yang seperti ini pernah kita bahas di depan. Saya akan perlihatkan ke depannya. Coba, saya akan lari ke depan. Nah, ini kita lihat. Turunan parsial terhadap X. Ini kan sama. Ada
sebuah permukaan, dipotong bidang, hasilnya kurva, dan kita hitung dulu kemiringan garis singgungnya. Hanya bedanya dengan yang di belakang ini, yang namanya turunan berarah. Kalau ini bidangnya yang kita bikin selalu Y-nya konstan, atau kalau yang satu lagi yang turunan parsial terhadap Y itu X-nya konstan gitu ya. Yang satunya lagi ini. Yang ini X-nya konstan. Jadi sama aja, cuma ini spesial. Irisan dengan bidang Y konstan. Satu lagi dengan X konstan. Kalau di turunan berarah, maunya lebih umum. Irisannya dengan bidang yang manapun gitu ya. Nah, ini. Coba sekarang saya masuk ke sini. Ini nanti dulu. Saya mungkin akan skip ini karena nanti untuk ngitungnya nggak pernah pakai ini. Terlalu rumit. Nah, kembali ke yang barusan diperlihatkan. Kalau saya punya vektor U-nya, jadi vektor U apa? Vektor penentu ini ya. Penentu bikin bidangnya tadi. Nah, ini menentukan ini. U tuh bidangnya. Untuk mengiris permukaan. Kalau vektor U-nya vektor 1,0. Bukan 0,1 ya, 1,0. Coba saya gambar dulu 1,0 itu gimana sih? Ini kan di bidang X, Y. Vektor 1,0 itu berarti ininya 1 ya. Nah, itu warna lain. Ini vektor 1,0. Oke. Jadi ceritanya kayak tadi. Ini ada permukaan, ini ada titik P, kemudian vektor arahnya 1,0. Kok ini vektornya nggak ada di sini? Nggak, vektornya pangkalnya digambar di titik P. Ya, jadi si biru ini digeser ke titik, di situ ada titik P. Nah, ini kan vektor kalau digeser-geser sama aja. Ini juga vektor 1,0. Ya, ini 1,0. Jadi bidangnya dibangun oleh vektor 1,0 dan yang tegak ini. Irisannya, saya gedein ya. Sebentar supaya bisa geser. Irisannya kurva yang merah. Kita lihat, kalau ini vektor 1,0, kalau P itu koordinatnya A, B, berarti ini Y-nya B ya. Berarti ini tak lain adalah irisan, kurva merah ini merupakan irisan dengan bidang Y-nya sama dengan B ya. Y-nya selalu sama dengan B. Kenapa? Karena ini tadi vektor 1,0 sejajar dengan sumbu X. Jadi saya nggak gambar lagi di sini bidangnya ya. Bidangnya itu adalah bidang yang dibangun oleh vektor U ini dengan garis tegak ini, tak lain adalah bidang Y sama dengan B. Y sama dengan B bidangnya. Nah, bidang Y sama B diiriskan permukaan, hasilnya kurva merah, maka kemiringan garis singgungnya itu tak lain adalah sama dengan, sebentar harus dikecilin supaya bisa keluar, sama dengan ini. Kan karena irisannya ini dengan bidang Y konstan. Kalau vektor U-nya ini 1,0. Jadi kembali ke turunan parsial terhadap X. Kalau ini ya, kalau vektor arahnya ini. Oh ya, turunan berarah notasinya adalah ini. Kalau di fungsi satu perubah, dy dx atau df dx. Kalau di sini df du. Kenapa df du? Karena turunan berarah ini, kemiringan garis singgung ini, yang biru, bergantung kepada posisi P dan bergantung kepada vektor U yang membangun bidang irisannya. Jadi do F, do U, atau notasi lain boleh juga yang ini.
Terserah, pakai aja salah satu. Dan do F, do U ini menjadi sama dengan turunan parsial bila U-nya 1,0. Ya. Kemudian, kalau U-nya vektor 0,1, gambar lagi. Vektor 0,1 itu yang di, sebentar saya ganti warna. Ganti warna. Kok nggak mau? Saya ganti warna ini, 0,1. Tapi vektor ini saya letakkan di sini. Maka bidang irisannya itu menjadi, kalau P-nya titik A, B, kalau P-nya itu titik A, B, maka bidang irisannya itu adalah bidang X sama dengan A. Karena ini bidang yang dibangun nanti sejajar dengan sumbu Y. Jadi X-nya konstan. Nah, ini turunan berarah ini menjadi do F, do Y. Nah, sekarang kalau U-nya sembarang arah, ini sembarang arah. Jadi si U-nya tuh gini. Nah, katakan U-nya ke sini gitu. Atau U-nya ke sana. Atau U-nya ke sana. Nih. Nah, itu akan kita hitung. Kalau U-nya sembarang ini, maka ini adalah apa? Ini adalah berbentuk limit seperti ini, tapi saya akan skip ngitungnya. Yang penting ngitungnya. Maka do F, do U ini isinya adalah ini. Ya. Oke, ini ada buktinya tapi enggak dibuktikan. Jadi yang ini itu hal spesial. Nah, ini apa ini? Tadi grad F tadi apa isinya? Adalah turunan ke X di titik P dihitung dan turunan ke Y di titik P dihitung dikalikan vektor U-nya. Gitu ya. Itu menyatakan kemiringan dari kurva ini merah. Kurva merah itu apa? Perpotongan dari permukaan dengan bidang yang dibangun oleh vektor arah ini dengan garis tegak. Nilainya, nilai kemiringannya sebesar ini. Gitu ya. Nah, ini tentunya abstrak, tapi kita lihat di soalnya. Di soalnya nggak abstrak, nyata sekali. Nanti mudah ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh-contohnya. Oke, ini akan saya tulis satu persatu karena nggak ada jawabnya. Oke, saya tulis ke sini. Kita lihat rumusnya dulu. Tadi rumusnya ini yang perlu diingat hanya ini nih ya. Nah, hanya ini aja rumusnya yang perlu diingat. Saya crop, takut lupa, pasang di sini. Rumusnya simpel, harusnya nggak lupa. Ini menyatakan kemiringan kurva dari permukaan dalam arah vektor U gitu ya. Iya kemiringan kurva ya. Kurvanya kepotong. Nah, kembali ke sini. Misalkan F adalah ini. Tentukan DFDU, ini sama aja ya, DFDU sama ini sama aja. Di titik, berarti ini titik P-nya. Titik P. Ini titik itu tuh. Pada arah ini, yang B nanti dulu. Jadi vektor arahnya udah diberikan. Oh ya, saya lupa. Sorry. Vektor U-nya ini harus vektor satuan. Jangan lupa ya. Satuan. Ini vektor U-nya. Jangan lupa. Kalau bukan vektor satuan di mana? Ya dibikin vektor satuan dulu. Lalu ingat setelah buka soal ini. Oke, vektor arahnya itu. Jadi menjawabnya kita tinggal ngitung ini aja.
Tapi ininya harus vektor satuan. Nah, yang A dulu ya. Vektor arah satuan dari vektor A adalah, saya sebut vektor U sama dengan vektor A dibagi panjangnya gitu ya. 4, 3 dibagi panjangnya akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan ini bawahnya 25 diakarkan jadi 5. Jadi 4/5, 3/5. Nah, itu udah dapat vektor satuannya, maka tinggal hitung do F, do U, sesuaikan ini kalau U, ya ini do U, di titik P, itu adalah grad F di titik P dikalikan vektor U. Hitung dulu gradnya. Grad F di titik sembarang dulu. Tak lain adalah turunan ke X, turunan ke Y. Nah, ini kita hitung turunan ke X adalah menjadi 8X min, yang ada X-nya aja turunkan, Y-nya konstanta, min Y ya. Tolong kalau saya salah ngitung kasih tahu. Turunkan ke Y, turunkan ke Y, ini nggak ada Y-nya. Ya. Yang ada Y-nya berarti min X ditambah 6Y. Kemudian kita perlu menghitung grad F di titik P, di titik 2,-1. Sama dengan, tinggal masukkan aja X-nya 2, Y-nya min 1. 8 kali 2, 16 dikurangi min 1, jadi 17 ya. Min X, min 2 ditambah 6 kali min 1. Jadi min 8. Gitu. Nah, udah. Cuma ngitung gini aja, kemiringannya adalah sama dengan, tinggal masukkan aja gradnya tadi 17,-8 dikalikan U-nya tadi 4/5, 3/5. Ini U-nya. Sama dengan berapa? Ingat, vektor kali vektor, ini aduh di ujian masih ada yang salah. Soal nomor B3. Coba hanya ngitung kosinus sudut antara dua vektor. Yang salah lumayan banyak, lebih dari 10. Ngaliin vektor, ingat vektor dot produk dengan vektor hasilnya skalar. Kaliin aja 17 kali 4/5, 68/5. Dikurangi 8 kali 3, 24/5. Sama dengan sekian. Oke. Sampai situ dulu. Paham tidak Andika? Paham nggak? Paham, Pak. Andika. Paham, Pak. Joy Awoy, paham juga? Paham, Pak. Amara? Amara mana? Tidur si Amara ya. Catat dulu. Ada di Zoom nggak? Nggak, orang nggak ada mah. Pak, maaf, Pak. Hah? Ada di chat. Oh, ada di chat. Ada. Oh, oke. Kalau ada di chat ya sudah. Lanjut ke yang B. Yang B jangan dihubungkan dengan yang A. Ini tutup aja. Baca lagi soalnya. Misalkan diberikan permukaan ini, tentukan do U, do F, do U, ini bacanya, di titik P, sama ini, pada arah menuju 5,3. Nah, ini maksudnya gini, harus dipahami kalimatnya. Yang di titik P pada arah menuju 5,3. Jadi, kalau ini, saya gambarnya hanya di bidang XY-nya aja, karena P itu di bidang XY. P-nya berapa sih? 2,-1. 2,-1. Ini P-nya ya. Jadi bacanya tentukan do F, do U di titik P pada arah menuju 5,3. 5,3. 5,3. Nah,
Ini 5,3. Sebut aja Q ya. 5,3, P-nya tadi 2,-1. Pada arah menuju sana. Ini menyatakan vektor arahnya. Jadi vektor arahnya yang itu, pada arah. Jadi P-nya di situ dan menuju ke titik Q gitu ya. Menuju titik ini. Jadi di sini vektor arahnya adalah PQ sama dengan koordinat Q dikurangi P. 5 kurangi 2, 3. 3 dikurangi -1, 4. Kemudian kita harus bikin vektor arah satuan dari PQ. Kan hitungannya harus pakai vektor arah satuan. Tadi pakai U, sekarang pakai V aja ya. Supaya nggak sama notasinya. 3, 4 dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan ini kembali bawahnya 25 jadi 3/5,4/5. Nah, udah kita hanya menghitung do F, do jangan U lagi ya. Ini kan V vektornya jadi do U do V. Meskipun di soalnya tulis do ini U, tapi kita ini nyatakan vektornya dalam V, jadi do U, do F, do V. Di titik P sama dengan grad F di titik P dikalikan vektor V. Sama dengan, ini kan sama aja dengan yang atas tadi. Grad F di titik P mana? Ini, grad F di titik P. Ini kan titik P-nya tadi. Ya, udah tinggal pakai tadi 17,-8 karena kita udah ngitung kali 3/5,4/5 sama dengan 51/5 dikurangi 32/5 sama dengan sekian. Tuh ya. Oke, itu solusi soal nomor 1. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Mana siapa yang biasa nanya tuh? Si juara guyur ada nggak? Kok nggak nanya? Sepi terus? Hadir, Pak. Gara-gara ngantuk gitu? Habis sahur? Enggak, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja. Jadi meskipun tadi konsepnya rumit, permukaan dipotong bidang, ada vektor arah, diiriskan, ada kurva, akhirnya kemiringan dari kurva itu rumusnya cuma mana? Ini aja. Nggak pernah dihitung pakai limit apa-apa yang ada di diktatnya. Itu dari situ diturunkan rumusnya ini. Oke. Cuma soalnya aja divariasi nanti. Nomor 2. Oke. Sorry. Nomor 2 saya bahas. Nah, misalkan set sama dengan fungsi XY. Pada arah manakah do F, do U di titik P maksimum? Jadi P-nya harus ada dulu ya tentunya. Jadi ada set sama dengan fungsi XY. Ada juga titik P. Koordinatnya nggak diketahui ya, sebut aja AB. Jadi kalau untuk masalah turunan berarah tuh bayangkannya ini set ini menyatakan tinggi permukaan gunung aja gitu ya. Jadi kalau ini saya gambar X, Y, di sini ada permukaan gunung gitu. Nah, di titik A, B ya tingginya, katakan sebelah permukaan gitu ya. Itu setnya. Nah, untuk berbagai titik X, Y, tingginya seperti ini gitu. Nah, ini P. Kemudian saya hitung nilai fungsinya di atas ini. Titik yang ini.
katanya pada arah mana? Jadi nyari U-nya nih. Pada arah mana? Jadi kita harus tahu pada arah mana geraknya. Supaya bisa ke berbagai arah kan gerak. Kalau kita ada di lereng gunung gitu, bisa ke berbagai arah. Pada arah mana? Supaya ini kemiringan garis singgungnya maksimum. Atau tanjakannya maksimum. Atau apa? Turunan berarahnya maksimum, tuh sama aja ya, turunan berarah, laju perubahan ketinggian kurva itu ya, itu sama aja. Coba kita lihat gini, tadi rumusnya do F do U, saya lebih senang notasi ini ketimbang ini nih, di titik P itu adalah apa, grad F di titik P kali vektor U ya. Dicari U-nya. Nah, sekarang dicari U-nya mana gitu. Supaya do F, do U di titik P maksimum. Dicari U-nya. Kalau tadi diketahui U-nya, di soal 1 kita ngitung ininya. Sekarang ini ingin maksimum, U-nya harus gimana? Ini saya tulis ini kan apa? Nah, kuncinya di mana kalau maksimum? Kita lihat ini. Ini vektor kali vektor. Rumusnya adalah menurut rumus kosinus sama dengan panjang grad F. Ingat panjang grad F nggak pernah negatif ya. Kali panjang U kali kosinus alfa. Alfa sudut antara grad F di titik P dan U. Kita lihat, ini selalu lebih besar sama dengan 0. Panjang vektor. Ini 1. Kenapa 1? Karena U-nya harus vektor satuan. Nah, sudutnya bisa dimainkan kan? Jadi supaya maksimum tentunya cos alfanya harus 1 ya. Karena ini mah udah pasti positif, nggak negatif. Ya supaya segede-gedenya cos alfa harus 1. Supaya do F, do U di titik P. Ini U-nya harus supaya vektor. Maksimum cos alfa harus 1. Cos alfa 1 artinya apa? Ingat, ini vektor kali vektor. Vektor grad F di titik P, katakan vektornya seperti itu, maka vektor U-nya harus searah. Betul? Ini karena alfa-nya sama 0. Jadi, U harus searah dengan grad F di titik P. Kalau P-nya diberikan, fungsinya diberikan, ini bisa dihitung vektornya. Nah, dengan demikian apa ini? Kalau saya punya ini vektor grad F, ini U, tak lain adalah vektor satuannya ya, karena dia panjangnya harus 1. Jadi, serba jadi. Jadi U haruslah karena searah, ya grad F sendiri dibagi panjangnya. Gitu ya. Supaya jadi vektor satuan yang searah dengan grad F. Oke, begitu. Nah, pertanyaan tambahan dari saya. Ini udah selesai. Jadi pada arah manakah? Jadi U-nya ya. Pada arah manakah U-nya? Supaya ini maksimum, ya U harus ini. Searah dengan grad F dan dibuat jadi 1. Jadi vektor satuan yang searah dengan grad F. Pertanyaan yang satu lagi coba saya tambah. Kalau supaya minimum, U-nya harus gimana? Kalau supaya minimum,
ini harus min 1. Ya. Ini kan jadi minimum. Kalau ini min 1, paling kecil cos min 1. Kalau cos alfanya min 1, ngomong aja. Tambahin di sini ya. Tambahan. Supaya minimum, maka cos alfanya harus min 1 atau alfanya sama dengan 180 derajat. Jadi kondisinya ini grad F di titik P, U-nya mana? U-nya ke sana. Berlawanan arah, sudutnya pi ini. Jadi kalau di sini U-nya nanti menjadi, kalau berlawanan arah minusnya. Tetap ininya vektor satuan ya. Kan harus vektor satuan. Itu supaya minimum. Vektornya sama aja, cuma arahnya berlawanan. Ya beda vektornya kalau berlawanan. Oke, saya lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, yang ini saya tinggalkan sendiri. Karena dengan penjelasan nomor 2 tadi, ini kalian udah bisa. Ini tak lain soal nomor 2, fungsinya sekarang diberikan eksplisit, titik P-nya diberikan, supaya mengalami penurunan temperatur terbesar. Jadi supaya minimum dot T, ini dot T besar, dibagi dot U. Nah, U-nya harus kemana? Gitu ya. Tak lain sama dengan soal 2. Sorry. Nah, saya bahas soal nomor ini. Yang keempat. Kalau ada pertanyaan bilang ya, jangan diam aja ya. Kalau Zoom saya berhenti, tolong juga di miss call. Saya kadang ngomong terus ternyata nggak jalan. Oke, cek dulu masih lancar sampai saat ini? Aman, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Sedikit lagi kita mungkin sampai 7.15. 8.15 aja nanti. Nah, coba kita lihat ini. Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Saya gambar aja ilustrasi ya. Ada Gunung Bromo gitu ya. Ya, bawahnya kan nggak harus segitiga. Gunung Bromo. Nah, pastinya di lereng gunung kita sebutlah posisinya itu P-nya itu tadi. Posisinya P ya. Tapi nggak diketahui di sini berapa P-nya. Nah, jadi saya misalkan aja ya, P-nya sembarang titik. Misal posisi si Alif ini di titik P pada lereng gunung. Dia nggak tahu lah A, B itu ya. Nah, bila dia bergerak ke utara, lihat mata angin ini di bidang X ya, kalau utara, selatan, barat, timur itu ya. Ini ke utara kan ke sana tuh, bergerak ke utara. Laju perubahan ketinggiannya adalah sekian. Laju perubahan itu tadi, kemiringan garis singgungnya. Nah, jadi apa? Gimana saya menotasikannya? Nah, munculkan dulu ketinggian gunung. Misal lagi, ketinggian Gunung Bromo di titik X, Y. Jadi ini kalau ada titik X, Y, tingginya berapa gitu sampai ke lereng gunung itu. Saya sebut fungsinya apa? H gitu ya. H, X, Y. Nah ini apa? Laju perubahan ketinggiannya sekian. Berarti do H, do U di titik P sama dengan 0,7. Nah, do H, do U-nya itu apa? U-nya apa? Kalau bergerak ke utara, bergerak ke utara, berarti vektor arahnya, sorry, saya ganti warna.
Vektor arahnya itu ya. Vektor arahnya adalah bergerak ke utara. Maka U-nya itu sama dengan apa? Vektor 0,1. Betul? Kan harus vektor satuan arahnya ke utara. Arah ke utara tuh bisa 0,1, bisa 0,2, bisa 0,3,5. Banyak vektor yang ke utara. Tapi vektor satuan. Nah, dengan demikian saya punya di sini grad H kali P dikalikan U. Itu kan ya, rumus DOH DOU. DOH DOU adalah grad H kalikan U-nya. Sama dengan 0,7. Saya mau rinci lagi. Grad H itu apa? Turunan H terhadap X di titik P. Turunan H terhadap Y di titik P. Dikalikan U-nya 0,1 sama dengan 0,7. Oke, biarkan dulu saya. Biarkan dulu ya. Sekarang baca lagi. Itu baru sampai yang sini tadi. Sedangkan bila bergerak ke arah barat. Nah, bergerak ke arah barat. Bergerak ke barat. Berarti vektor arahnya yang salah ya. Harus tahu mata angin ya, itu barat. Itu vektor arahnya adalah min 1,0 ya. Ini vektor min 1,0. Karena harus vektor satuan. Nah, oke, kembali saya lihat bergerak ke arah barat. DOH. Nah, ini saya sebut, sorry. Ini saya kasih nama ya. V gitu ya. Vektor V sama dengan min 1,0 ke arah barat. DOH. Kita lihat ini. Bergerak ke arah barat, laju perubahan ketinggiannya sekian. Laju perubahannya kalau dia bergerak ke barat, laju perubahan ketinggiannya 0,5. Berarti DOH, DOV sama dengan 0,5. Betul ya, tadi 0,5. Nah, ini saya masukkan lagi kayak tadi. Grad H di titik P dikalikan V sama 0,5. Grad H-nya adalah turunan H terhadap X, turunan H terhadap Y, dikalikan V-nya tadi min 1,0 sama 0,5. Dah, biarin dulu. Itu data yang kita punya. Nah, tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Nah, kalau bergerak ke timur laut, berapa ini laju perubahannya? Coba kita lihat timur laut dulu. Timur laut itu mana? Timur laut itu yang ini ya. Betul? Nah, oke. Bergerak ke timur laut. Ditanya tuh ini laju perubahan ketinggiannya. Kalau bergerak ke timur laut, vektor arahnya berapa? Sebut aja W. Bisa macam-macam, bisa ini 2, ini 2. Boleh ini 2,2, tapi harus dibagi dengan panjangnya karena harus vektor satuan. Dibagi akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya ini bawahnya 2, 4, akar 4 itu 2 ya. Kok ngaco saya sih? Oh iya, betul. 1 per akar 2 ya.
1/2. Boleh juga W-nya kalian mau ngambil vektor timur laut kan ke sana. Boleh aja vektor 5,5 dibagi panjangnya. Hasilnya ini juga. Gitu ya. Jadi saya ngambilnya sekarang langsung vektor satuannya aja. Nggak mau yang ini. Ngapain ngitung dulu? Ya di kotretan ngitung dulu. 1/2, 1/2. Gitu ya. Ngambil 1,1 juga boleh. Tapi dibagi panjangnya. Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama aja hasilnya 1/2, 1/2. Gitu ya, timur laut. Nah, ditanya Doha, Dowe. Gitu kan? Berapa laju perubahan ketinggiannya bila bergerak ke timur laut? Di titik P. Nah, ini kita hitung aja. Menjadi HX di titik P, HY di titik P, dikalikan vektor 1/2, 1/2. Nah, kita belum punya ini. Lihat dari yang diketahui sini. Saya tambahkan pakai warna lain sekarang. Di sini saya dapat HX P kali 0 ditambah HY P kali 0 kali 1 sama dengan 0,7 atau HY P sama dengan 0,7. Oke, ini udah saya dapat HX ya, hitung dari sini. HXP dikali min 1 ditambah HYP kali 0, 0,5. Jadi saya dapat HXP adalah minus 0,5 ya. Oke, kita masukkan ini. Balik ke sini. HX-nya min 0,5, HY-nya min 0,7 kali 1/2, 1/2. Sama dengan hasilnya bukan vektor. Berapa? Min 0,5/2 ditambah 0,7/2 sama dengan 0,2/2. Nah, itu adalah kemiringan atau laju perubahan kalau bergerak ke timur laut. Atau laju perubahan ketinggian si alif. Itu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Dan itu contoh terakhir di turunan berarah. Sebelum kita masuk ke sedikit lagi. Nggak ada? Nyamuk. Nah, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut ke slide-nya. Nah, sekarang saya mau cerita dulu ini. Gini. Ceritanya di sini. Berikutnya kita mau ngapain? Kita ingin ditutup dulu ya. Nah, ini grad. Sorry. Kalau ada fungsi 2 peubah, maka grad F di titik P itu arahnya ke mana? Gitu ya. Nah, untuk itu kita amati gini. Coba saya gambar kurva ketinggian dari ini. Kurva ketinggian dari fungsi ini. Ingat, apa itu kurva ketinggian?
kurva ketinggian adalah kumpulan titik-titik XY yang nilai setnya konstan, K. Jadi saya hanya gambar satu kurva ketinggian. Nih, katakan kurva ketinggiannya bentuknya ya mencong-mencong juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ini adalah kurva ketinggian dengan nilai katakan L gitu ya. Artinya apa? Sebentar, ini Y, ini X. Artinya setiap titik di kurva yang hijau nilai setnya sama dengan L gitu ya. Kalau L-nya 5 ya semua titik XY yang di sini nilai setnya 5 itu. Gantung L-nya. Coba sekarang pertanyaan saya gini. Bila kita bergerak sepanjang kurva ketinggian dengan K sama dengan L atau Z aja boleh, Z sama L, maka laju perubahan nilai F dalam arah U sama dengan 0. Betul? Selama kita bergerak di kurva ini, ya, selama kita bergerak di kurva ini, maka laju perubahan F-nya 0. Kenapa? Kan nilai F-nya sama, semua sama dengan L. Jadi kalau bergerak di kurva ini, laju perubahan F-nya 0. Nggak berubah nilai F-nya gitu ya. Kalau lereng gunung ya di ketinggian yang sama terus gitu kita bergerak. Nah, kalau bergerak sepanjang kurva, berarti apa arahnya? Bergerak sepanjang kurva dengan setnya sama dengan L, kurva ketinggian ya, kurva ketinggian. Berarti kita bergerak setiap saat searah dengan garis singgungnya terhadap kurva ketinggian. Jadi apa artinya bergerak di kurva? Sama aja dengan gini. Kalau kita bergerak di lingkaran, artinya arahnya gimana? Arahnya setiap saat sesuai garis singgungnya ya. Ya berubah-ubah terus itu. Setiap detik berubah-ubah terus. Ini sama. Jadi geraknya kalau pada kurva yang hijau, arahnya selalu mengikuti garis singgungnya. Yang di sini ya arahnya ke sana, yang di sini arahnya ke sana, rubah-rubah terus supaya ada di kurva hijau terus. Oke. Nah, sebentar, saya samakan dengan ini ya. Oh, oke. Notasinya apa ya? Oke, jadi sesuai dengan garis singgung U. Gitu. Ya, U gitu ya. U-nya berubah-ubah ya. Bukan yang ini aja ya. Ini saya gambar panjang. U-nya setiap saat berubah-ubah. Nah, kita lihat tadi do F do U di titik P, katakan ini titik P-nya itu 0. Sedangkan do F do U itu adalah grad F di titik P dikalikan U. Jadi dengan demikian kalau ini dikalikan 0 berarti grad F tegak lurus U, betul? Dua vektor dikalikan 0 berarti vektornya saling tegak lurus.
Nah, U itu tadi vektor singgung. Kalau yang tegak lurusnya mana? Yang tegak lurusnya bisa ke sana, entar warna coklat ya. Bisa ke sana, bisa ke sana. Ya. Ini dua-duanya kan tegak lurus U. Nah, di sini tidak dibuktikan, hanya dibuktikan sampai tegak lurus, tapi yang benarnya itu yang keluar dari lengkungannya. Itu diterima aja, ya. Nah, gitu. Jadi ini grad F di titik P. Jadi grad F di titik P kita udah buktikan tegak lurus terhadap kurva ketinggian. Tentunya kalau di titik lain ya gitu, grad F ya tegak lurus terhadap ininya. Jadi kalau ada lengkungan seperti ini, grad F di titik P arahnya ke sana ya, keluar dari lengkungannya. Nah, arahnya itu enggak saya buktikan gitu ya, terima aja. Hanya dibuktikan dia tegak lurus terhadap ini. Oke. Nah, balik ke sini, ini ceritanya agak lain, tapi ini menggambarkan bahwa grad F tegak lurus terhadap ini gambar kurva ketinggian. Nah, perumuman dari ini yang mau dipakai, kalau saya punya ini, bila kita mempunyai permukaan dalam bentuk implisit sama dengan konstanta, ya. Bingung mungkin persamaannya, misalkan gini. Contohnya misal X kuadrat ditambah XY ditambah set X pangkat 2 sama dengan 3. Nah, ini kalau ini permukaan kan? Permukaan. Nah, kalau kita punya permukaan, sorry, saya gambar di sini. Ada sebuah permukaan ini. F, X, Y, Z sama dengan K. Kemudian ada titik P di sini. Maka grad dari F, hati-hati ini variabelnya sekarang 3. Isinya adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Gitu ya. Sekarang gradnya ada 3 komponen. Ya, yang penting arahnya itu tegak lurus permukaannya. Ini grad F. Kalau tadi di kurva ketinggian yang ini arahnya tegak lurus kurva ketinggian, yang ini tegak lurus permukaan grad F. Kalau 3 komponen. Yang ini ada bukti formalnya di diktat ini ya. Kalian bisa ini, tapi mungkin jelimet nih. Kalau diklik buktinya jelimet. Jadi saya nggak buktikan. Oke, hari ini kita sampai situ dulu. Dan ini nanti akan dipakai untuk membentuk bidang singgung. Karena kalau tegak lurus permukaan, grad F-nya, dia jadi vektor normal nanti. Ya, nanti lah pertemuan berikutnya. Nah, hari ini sampai situ dulu. Hari ini kok sepi ya? Karena besok ujian fisika gitu. Kurang konsen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan berhentikan dulu rekamannya.